Hee-chul memberitahu pamannya bahwa dia ingin bercerai dengan Enam. Selain itu, Hee-chul juga menyesal karena dulu meminta bantuan Yeom Jang-sun untuk menyingkirkan Dong-ju dari klub rugby. Tentu saja mendengar hal itu Yeom Jang-sun sangat murka dengan Hee-chul. Istri Yeom Jang-sun yang mendengar dari luar buru-buru mendatangi mereka berdua dan meminta Yeom Jang-sun untuk tidak terlalu kasar dengan Hee-chul. Di lain sisi, Enam akhirnya melihat foto masa lalu ayahnya. Enam penasaran dari manakah Dong-ju mendapatkan foto tersebut. Dong-ju mengaku bahwa dia mendapatkan foto itu saat menyelidiki Yeom Jang-sun dan juga Heo Il-du. Nah, kemudian Enam pun mengirim foto tersebut ke handphonenya. Ternyata Enam juga tahu anak yang digendong ayahnya tersebut, tetapi tiba-tiba kakeknya menelpon. Dong-ju ternyata tahu bahwa Enam mengirimkan foto Heo Il-du kepada Yeom Jang-sun dan juga mempertaruhkan nyawanya. Semua itu agar dia bisa kembali lagi bersama Dong-ju. Kini Enam telah ditunggu kakek dan juga ibunya, di mana Cha Duk-hee meminta Enam untuk tidak bercerai dengan Hee-chul. Ketua Cha pun menawarkan berapa banyak saham yang diinginkan Enam agar dia tidak bercerai. Namun Enam justru mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa dia akan mengembalikan semua saham Daesan yang dia miliki saat menikah dengan Hee-chul. Hal itu pun membuat semuanya frustasi. Sementara di dapur, Jao terlihat kesal saat Ketua Cha meminta menyiapkan makanan untuk Dong-ju. Dia berpikir bahwa Ketua Cha mungkin memang mempunyai putra tersembunyi. Mendengar hal tersebut, tentu saja Sekretaris Gong memperingatkannya. Nah, di saat Sekretaris Gong kembali ke kamarnya, ternyata Dong-ju sudah menunggu dia. Dong-ju pun mengirimkan foto masa kecil Seung-hyun kepada Sekretaris Gong. Saat melihatnya, tentu saja Sekretaris Gong terlihat terkejut. Saat Dong-ju bertanya, Sekretaris Gong mengkonfirmasi bahwa itu benar Seung-hyun. Kala itu, Sun-ho membawa Seung-hyun ke rumah Ketua Cha dan memberinya lencana Daesan. Dong-ju pun terlihat kesal kenapa saat Ketua Cha bertanya tentang Seung-hyun, Sekretaris Gong pura-pura tidak mengenalnya. Sekretaris Gong menjelaskan bahwa Ketua Cha bahkan tidak mengetahui nama anak tersebut. Kemudian Dong-ju pun meminta Sekretaris Gong untuk merahasiakan hal ini. Dan Sekretaris Gong pun akhirnya berjanji bahwa dia akan merahasiakan hal tersebut. Di saat Dong-ju akan pergi, tiba-tiba Sekretaris Gong menghentikannya dan memberikan sesuatu kepada Dong-ju. Di hari kematiannya, ternyata Sun-ho menitipkan barang tersebut kepada Sekretaris Gong untuk diberikan kepada Seung-hyun. Tiba-tiba Sekretaris Gong juga meminta agar Dong-ju merelakan Enam. Hal itu membuat Dong-ju sangat marah kenapa semua orang ikut campur dalam kehidupannya. Dia bahkan tidak tahu siapakah ayahnya dan di manakah ibunya sekarang. Dia mengancam akan memanggil semua orang Daesan untuk mengakui semua dosa-dosanya. Tetapi Dong-ju menahan semua itu demi Enam. Kini Sekretaris Gong pun merasa sangat ketakutan. Dia meminta Sekretaris Gong untuk tetap diam. Saat kembali ke mobil, Dong-ju akhirnya membuka bingkisan tersebut. Ternyata itu adalah sebuah buku dari Sun-ho. Terdapat pula sebuah pesan bahwa dia akan memberikan semua buku yang Seung-hyun inginkan. Nah, setelah itu, ternyata Dong-ju tidak bisa menahan kesedihannya. Dong-ju pun merobek pesan itu dan menganggap semuanya sudah berakhir. Selain itu, Dong-ju juga mengatakan bahwa dia tidak akan mencari tahu lebih lanjut tentang Sun-ho. Dong-ju pun merobek foto tersebut. Tiba-tiba Enam masuk ke dalam mobilnya. Dia melanjutkan percakapan tentang foto dari ayahnya. Enam mengatakan bahwa suatu hari ayahnya membawa Seung-hyun ke rumahnya. Namun di hari yang sama, anak itu, ibunya dan juga ayah Enam mengalami kecelakaan dan membuatnya meninggal. Malam itu, Enam mendengar ibunya dan juga Sekretaris Gong membicarakan tentang kematian ayahnya. Dia mendengar bahwa Heo Il-du lah yang membuat mereka kecelakaan. Dan tidak ditemukan satupun artikel tentang kecelakaan tersebut. Anehnya juga tidak ada yang memberitakan menantu dari Daesan Group meninggal. Hal itu tentu saja membuat Dong-ju semakin curiga. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Ketua Cha untuk makan bersama. Namun saat mengingat kecelakaan yang dulu dia alami dan Heo Il-du lah pelakunya, Dong-ju merasa sangat muak. Hingga akhirnya dia pun pergi.
Kini dia menemui Madam Pi untuk menelusuri dari manakah dia bertemu dengan Suster Agnes. Kala itu Dongju kecil berjalan menyusuri rel kereta api. Tiba-tiba dia bertemu dengan Suster Agnes yang berada di depan rumah. Dongju kemudian meminta makan kepadanya. Menurut Madam Pi, Dongju merupakan penyelamat mereka. Karena saat itu, Ibu Suster Agnes berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi karena Dongju dan juga Suster Agnes meminta makan, akhirnya Ibu Suster Agnes pun tersadar. Oleh sebab itu, Dongju dianggap sebagai penyelamat mereka. Dia pun kemudian teringat tentang masa lalunya setelah diberi makan. Saat ditanya siapakah namanya, Dongju menjawab bahwa namanya Sengyun. Tetapi Suster Agnes mengatakan bahwa dia bernama Dongju. Itu adalah nama pemberian dari Suster Agnes. Ia juga menganggap Ibu Suster Agnes adalah ibunya sendiri. Kini Dongju meminta bantuan Taegum untuk mencari artikel ketika kecelakaan Sunho saat itu. Sementara Wonbae akan mencari artikel di koran lokal. Taegum mulai merasa khawatir dengan Enam. Jika semuanya benar, itu akan menyulitkan dia. Dia pun menyarankan untuk menghentikan penyelidikan tersebut. Tetapi Dongju bersikeras untuk mengungkap semuanya. Kini Yeom Jang-sun meminta Heo Il-du untuk datang segera ke rumahnya. Ternyata dia akan menemukan Heo Il-du dengan seseorang. Dan orang tersebut adalah Ji Yong-su, di mana dia akan menjadi sekutu dari Heo Il-du dalam merebut Daesan Group. Dan ini adalah rencana dari Yeom Jang-sun. Keesokan harinya, Kuki datang ke ruangan ayahnya dan dia terlihat kaget saat melihat Dongju berada di dalam brankas. Kuki pun pura-pura kaget saat melihat isi brankas tersebut. Namun Dongju sudah mempunyai rencana lain. Dia menunjukkan beberapa sidik jari milik Kuki yang terdapat di kardus. Tentu saja hal itu membuat Kuki sangat kaget karena akhirnya dia tertangkap pernah mengambil uang di dalam brankas. Dongju membuat kesepakatan akan merahasiakan hal tersebut tetapi dengan syarat tertentu. Di lain sisi, Dugi masih merasa cemas dengan Ji Yong-su. Taeyeon menyuruh ibunya untuk segera bergabung dengan kakeknya. Ketua Cha akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Nampaknya Kuki juga sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Ketua Cha kemudian mengatakan bahwa anak yang mengantarnya kala itu adalah putranya. Beberapa dari mereka juga terlihat kaget. Tetapi akhirnya Dongju menjelaskan bahwa Ketua Cha berencana menikah secara resmi dengan Ji Yong-su. Sekretaris Gong yang berada di dapur juga terlihat sangat kaget. Tentu saja Duhi menentang pernikahan tersebut. Tetapi Kuki justru mengatakan sebaliknya dia akan mendukung pernikahan itu. Ketua Cha pun meminta pendapat dari Il-du. Dan Il-du sebagai menantu hanya bisa mendukung keputusan ayah mertuanya. Sedangkan Enam akan menyetujui pernikahan tersebut, tetapi saham yang dia miliki harus dikembalikan. Taeyeon juga tidak menyetujui pernikahan itu. Dugi kembali ke ruangannya dan dia terlihat sangat marah. Namun sekretaris Gong mendekatinya dan meminta Dugi untuk tetap diam. Kemudian Dongju pergi ke rumah Yeom Jang-sun tetapi dia bertemu dengan istrinya. Karena Yeom Jang-sun sedang pergi keluar. Akhirnya istri Yeom Jang-sun pun meminta Dongju untuk meminum teh bersama. Dia juga meminta maaf atas kue yang dikirimkan dan membuat Dongju alergi. Nah, Dongju teringat bahwa dulu dia pernah pergi ke rumah Yeom Jang-sun bersama ibunya. Dan saat itu istri Yeom Jang-sun juga sangat menyukai dia. Dongju mengatakan bahwa tempat ini serasa tidak asing. Istri Yeom Jang-sun mengatakan bahwa dulu Dongju pernah mampir ke rumahnya, tetapi tiba-tiba Yeom Jang-sun datang. Dongju pun segera melakukan tugasnya di mana mereka berdua akhirnya menyetujui kesepakatan bahwa Enam dan juga Hichul akhirnya bercerai. Yeom Jang-sun kemudian memanggil Dongju untuk mendekat dan memberikan makan ikan. Yeom Jang-sun kembali memperingatkan Dongju tentang uang 2 miliar won yang sekarang berada di Dongju. Tetapi Dongju menjelaskan bahwa uang itu sekarang menjadi miliknya. Yeom Jang-sun pun kesal dan saat Dongju pergi dia mengatakan bahwa Dongju lebih hebat dari ayahnya. Dongju kembali ke Daesan Group dan bertemu dengan Ji Yong-su serta Ji Sun-woo.
Ketua Cha meminta Ji Sun Woo untuk belajar dengan Dong Ju tentang perusahaan Daesan. Akhirnya mereka pun berpamitan untuk pergi. Kini surat kesepakatan atas perceraian Anam dan juga Hee-chul berhasil didapatkan. Mereka tidak perlu membayar denda. Ketua Cha kemudian mengatakan untuk meminta Dong Ju segera menikah dengan Anam setelah semuanya selesai. Karena Dong Ju harus menjadi cucu menantunya untuk melindungi Ji Sun Woo saat mewarisi Daesan Group. Ji Sun Woo tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pewaris dari Daesan Group. Kini pelantikan untuk Direktur Choi sebagai wakil ketua Daesan pun akan segera dilakukan. Dong Ju terlihat sangat senang akhirnya Direktur Choi akan segera dilantik. Mereka pun tak lupa untuk makan bersama. Tiba-tiba Dong Ju mendapat pesan dari Won Bae karena dia sudah menemukan artikel koran tentang kecelakaan Sun Ho. Terungkap bahwa Hyo Il-du juga berada di lokasi tersebut dan dia juga mengalami kritis. Sementara Il-du kembali teringat saat dia bertemu dengan Ji Yong-su di rumah Yeom Jang-sun. Ji Sun Woo nampak senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan kakak ipar sulung Sun Woo. Namun nampaknya Hyo Il-du tidak senang dengan Ji Yong-su. Setelah Ji Yong-su pergi, Hyo Il-du kembali mendapat pesan dari Yeom Jang-sun untuk menemuinya. Dia berusaha menenangkan Il-du dan mengatakan bahwa untuk mengambil Daesan hanya membutuhkan soal waktu. Di lain sisi, Dong Ju terlihat mengalami mimpi buruk lagi. Dia pun menelpon Dr. Kang dan meminta untuk bertemu. Tak lama kemudian, Dong Ju akhirnya pergi ke rumah Dr. Kang. Sementara Il-du bertemu dengan Kang Sun. Kang Sun meminta maaf karena telah mengirim foto tersebut ke handphone milik Do-hee. Karena saat pengambilan foto tersebut adalah hari kecelakaan Sun Ho. Dong Ju kemudian melakukan hipnoterapi lagi. Setelah sadar, Dong Ju kembali melihat videonya yang terlihat sangat ketakutan. Dr. Kang kemudian menjelaskan bahwa Dong Ju ingin mengetahui siapakah pengemudi mobil tersebut. Kini Dong Ju melakukan hipnoterapi lagi, dia melihat patung anjing itu ternyata ada di mobil belakangnya. Dan itu adalah mobil Hyo Il-du yang mengikuti mobil dari Sun Ho. Tiba-tiba sebuah truk datang dan langsung menghantam mobil milik Sun Ho. Hal itu menyebabkan mobil dari Sun Ho berada di tepi jurang. Il-du menuduh bahwa supir truklah yang melakukan semua itu dan menyebabkan mereka meninggal. Tetapi kenyataannya saat itu Seng Hyun masih sadar. Dia melihat ada mobil di belakangnya dan ternyata itu adalah mobil Il-du. Tiba-tiba supir truk mendekati Il-du dan menyerahkan sebuah surat. Ternyata itu adalah surat pernyataan di mana Seng Hyun adalah anak biologis dari Sun Ho. Dan dia juga diminta untuk menyelesaikan sisanya. Il-du kemudian mendekati mobil Sun Ho dan melihat Seng Hyun meminta tolong. Tetapi Il-du mengabaikannya, dia justru kembali ke dalam mobilnya dan mengarahkan mobilnya tepat di belakang mobil Sun Ho. Seng Hyun terus menangis dan juga memohon kepada Il-du untuk menyelamatkannya. Tetapi Il-du berusaha untuk menutup mulutnya menggunakan sebuah tisu. Dia pun bersiap untuk melajukan mobilnya tepat di belakang mobil Sun Ho dan juga menabrakkan mobil tersebut. Akhirnya kedua mobil itu pun jatuh ke dalam jurang. Seng Hyun nampak menangis. Tentu saja hal itu membuat Dong Ju sangat tersiksa.